Cerita berlatarkan 1.000 tahun yang lalu. Kita melihat seorang petani miskin sedang berkeliling di pegunungan untuk mencari tanaman langka demi mengobati ibunya yang sakit. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara serigala buas yang sepertinya semakin mendekat. Ia pun ketakutan dan memegang tongkat untuk mencoba melindungi diri. Tiba-tiba, Yunho kita muncul dari belakangnya sambil tertawa. Gadis ini bernama Yunho. Ia mengejutkan si petani hingga ia terjatuh ketakutan. Namun, ia menenangkannya dan meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakitinya. Ia kemudian menunjukkan lokasi tanaman langka yang sedang dicari si petani. Petani itu pun sangat senang dan berterima kasih. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa wanita itu tiba-tiba menghilang. Ia pun mulai curiga bahwa wanita itu bukanlah manusia. Setelah itu Yunho pergi menghadiri pernikahan sahabatnya di desa. Kita pun mengetahui bahwa mereka berasal dari klan sihir bernama Rubah Langit yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun, jika mereka jatuh cinta, mereka akan kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi manusia. Yunho kita merasa sedih karena itulah yang terjadi pada sahabatnya yang memutuskan untuk menyerahkan kekuatannya demi menikahi pria yang dicintainya. Ia mengatakan bahwa ia akan merindukannya, mendoakan kebahagiaan sahabatnya, dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, ia menatap mata sahabatnya dan menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depannya. Namun, ia terkejut ketika melihat bahwa kekasih sahabatnya akan mengkhianatinya dan bahkan akan membunuhnya. Ia pun marah dan mulai membenci manusia, menganggap mereka semua pembohong dan pengkhianat. Ia bertekad untuk membalas dendam pada manusia. Kembali ke masa sekarang, kita mengetahui bahwa Yunho masih hidup seperti ribuan tahun yang lalu. Ia sangat membenci manusia dan hanya memanfaatkan mereka demi kepentingannya sendiri. Di saat yang sama, muncul seorang pemuda tampan bernama Kang Siol. Meskipun ia memiliki semua kriteria yang diidamkan, ia tetap miskin dan selalu sial. Impiannya adalah menjadi pemain sepak bola terkenal, dan akhirnya kesempatan itu datang ketika seorang pelatih datang untuk menontonnya. Kang Siol memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan harus membuktikan dirinya. Ia berhasil mencetak gol di detik-detik terakhir dan merasa sangat senang, mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Namun, setelah itu, pelatih justru memutuskan untuk menghukumnya dan terus memukulinya karena ia tidak membantu temannya yang kaya untuk tampil, padahal seharusnya temannya yang tampil, bukan Kang Siol. Pelatih juga mengatakan bahwa Kang Siol belum membayar iuran klub dan mengancam akan mengeluarkannya dari tim jika tidak menuruti perintah. Kang Siol pun terpaksa menahan diri karena ia miskin. Ketika Kang Siol kembali ke lapangan, ia melihat ayah temannya yang kaya sedang membagikan makanan kepada tim dan memberikan amplop berisi uang kepada pelatih agar menjaga anaknya. Kang Siol hanya bisa memandang dan merasa iri pada kehidupan temannya. Ia berharap bisa terlahir di keluarga kaya seperti temannya. Kang Siol pun meninggalkan klub dengan perasaan kecewa. Pada saat yang sama, kita melihat seorang pengusaha kaya namun psikopat yang menghadiri sebuah lelang besar. Ia duduk di tempatnya dan berharap bisa memenangkan proyek tersebut. Tiba-tiba Yunho muncul di atas panggung dengan wujud aslinya. Semua orang terkejut dan dengan satu gerakan tangan ia melumpuhkan mereka dan mengendalikan pikiran mereka. Ia terus menghina manusia dan menyebut mereka serakah, lalu memutuskan untuk memanfaatkan mereka. Ia kemudian mendekati si pengusaha psikopat dan memintanya untuk bekerja sama dengannya dalam sebuah kesepakatan. Sementara itu, Kang Siol pulang ke rumah dan melihat neneknya sedang berusaha mendorong mobil. Ia merasa iba karena neneknya sudah tua, lalu membantunya. Ia tidak mau memberitahu neneknya bahwa ia butuh uang, dan malah berbohong dengan mengatakan bahwa ia mendapat beasiswa karena ia siswa berprestasi dan berbakat di sepak bola. Neneknya sangat senang dan berkata bahwa ia selalu tahu Kang Siol akan beruntung dan merasa bangga padanya. Namun, ternyata Kang Siol bekerja sebagai kurir pengantar barang demi membayar biaya sekolah dan klub. Ia terus bekerja hingga larut malam. Setelah selesai bekerja, Kang Siol pergi ke lapangan dan menemukan temannya yang kaya sedang berlatih di sana. Ia terkejut ketika melihat pakaian Kang Siol dan akhirnya tahu bahwa Kang Siol bekerja sebagai kurir karena ingin membeli sepatu olahraga untuk bermain bola. Temannya pun heran dan menyarankan agar ayah Kang Siol saja yang membelikannya.
Kang Siol pun marah dan menendang bola ke arah temannya hingga terjatuh, karena ia merasa semua orang menganggap hidup mereka semudah itu. Ia lalu menantang temannya untuk bertanding sepak bola dan mereka bermain sepanjang malam dengan gembira. Terlihat bahwa mereka adalah sahabat dekat. Pertandingan berakhir imbang dan mereka makan bersama. Kang Siol bercerita bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, sehingga ia harus bekerja dan menghidupi dirinya sendiri. Temannya terkejut karena tidak tahu hal itu dan meminta maaf. Pada saat yang sama, Yunho membawa si psikopat ke restoran dan menawarkan bantuan untuk memenangkan proyek dengan imbalan uang yang ia inginkan. Namun, si psikopat mengira wanita itu yang membutuhkan bantuannya dan bersikap sombong. Yunho pun marah dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia menggunakan kekuatannya dan memindahkannya ke puncak gunung. Si psikopat ketakutan dan mengira akan mati, namun wanita itu menyelamatkannya sebelum jatuh dan membawanya kembali ke restoran. Ia memperingatkan agar tidak bersikap seperti itu lagi, jika tidak ia akan menyesal. Si psikopat pun ketakutan dan setuju, bahkan berkata bahwa ia akan menuruti semua perintah wanita itu. Yunho membuat kesepakatan dengannya, membantunya memenangkan proyek dan menerima bayaran besar, lalu pergi dengan perasaan senang. Keesokan harinya, ia pergi ke mall untuk bersenang-senang dengan uang yang didapatnya. Namun ia merasa kesepian. Secara kebetulan, ia melihat seorang gadis cantik yang ternyata adalah model. Ia mendekatinya dan meminta bantuan untuk memilih pakaian. Gadis itu heran dengan keberanian wanita itu dan bertanya, "Kamu siapa? Kok bisa seenaknya bicara denganku?" Yunho pun terkejut dengan responsnya dan berkata, "Kamu menolakku? Aku memang rubah yang imut, tapi aku bukan sembarangan." Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan gadis itu dan memaksanya menuruti semua perintahnya, bahkan membawakan tasnya sepanjang jalan dan memperlakukannya lebih buruk dari pembantu. Pada saat yang sama, Kang Siol juga berada di mall. Temannya yang kaya memutuskan untuk membelikan Kang Siol sepatu olahraga sebagai hadiah agar ia senang. Namun, Kang Siol merasa terhina dan dikasihani lalu berkata, "Kamu pikir aku pengemis?" Ia pun menolak hadiah itu dan pergi dengan perasaan kesal. Secara kebetulan, ia bertabrakan dengan Yunho hingga terjatuh karena kekuatannya. Ia heran dengan apa yang terjadi, meminta maaf, lalu pergi. Yunho menertawakannya karena ia terlihat lemah. Namun ketika ia menatap mata Kang Siol, ia melihat masa depannya dan mengetahui bahwa Kang Siol akan menjadi pemain sepak bola terkenal dan kaya raya. Ia terkejut karena Kang Siol terlihat sangat miskin. Ia pun memutuskan untuk mendekatinya dan membuat kesepakatan dengannya. Sebelum pergi, ia berterima kasih pada gadis model atas waktunya, lalu menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan gadis itu agar melupakan pertemuan mereka. Saat hendak pergi, tiba-tiba listrik padam dan muncul seseorang yang tak dikenal di hadapannya. Yunho terkejut saat melihatnya dan kita mengetahui bahwa orang itu adalah ketua klannya. Ia berbicara dengannya dan memperingatkan agar berhenti membuat kesepakatan dengan manusia, karena jika terus dilakukan, ia akan dihukum dan kehilangan kekuatannya. Namun, Yunho tidak peduli dan pergi meninggalkannya. Kita kembali ke Kang Siol yang sedang didatangi temannya yang meminta maaf karena tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Kang Siol memaafkannya dan mereka pergi bermain sepak bola bersama di klub. Mereka berlatih dan menghabiskan waktu dengan bahagia. Namun, Kang Siol menendang bola terlalu jauh dan secara kebetulan bola itu mengenai kepala Yunho yang sedang lewat. Ia pun marah dan menunggu siapa yang menendang bola itu untuk mengambilnya. Kang Siol pun mendatanginya dan mencoba meminta maaf. Namun wanita itu menggunakan kekuatannya untuk memotong bola dan melemparkannya ke tanah. Ia terus mengolok-olok Kang Siol dan menyebutnya manusia lemah. Kang Siol heran dengan ucapannya dan mengira wanita itu gila, lalu meninggalkannya untuk kembali ke temannya. Pada saat yang sama, si pengusaha psikopat sedang senang karena berhasil memenangkan proyek. Ia mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak teman Kang Siol. Kang Siol yang melihat kejadian itu berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil. Ia kembali ke temannya yang kini dalam kondisi kritis dan membawanya ke rumah sakit. Kang Siol kemudian pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan, namun terkejut karena sopir si psikopat mengaku sebagai pelaku. Kang Siol marah karena tahu itu bohong dan berusaha memaksa sopir itu untuk berkata jujur.
Namun polisi tidak mempercayainya dan menjauhkannya dari sopir tersebut. Setelah itu, si psikopat mengetahui bahwa Kang Seol melihat kejadian itu dan memutuskan untuk meminta bantuan Yunho. Ia memegang kartu milik wanita itu dan kita mengetahui bahwa dengan membakar kartu tersebut, ia bisa memanggilnya. Benar saja, Yunho muncul di hadapannya. Si psikopat memintanya untuk menghapus ingatan Kang Seol agar melupakannya, dan ia bersedia membayar mahal. Yunho pun senang dan setuju. Ia pergi ke rumah sakit untuk menunggu Kang Seol. Ketika Kang Seol datang dan bertanya apa yang ia lakukan di sana, wanita itu hanya tertawa dan menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghapus ingatan Kang Seol. Namun, kekuatannya tidak berfungsi dan ia merasa lemas. Ia teringat ucapan ketua klan dan menyadari bahwa kekuatannya mulai melemah karena terlalu banyak membuat kesepakatan. Ia jatuh pingsan dan Kang Seol mencoba menolongnya. Namun, ia melihat ekor wanita itu dan menjadi bingung. Ketika Yunho sadar, ia segera pergi sebelum Kang Seol mengetahui jati dirinya. Ia mencoba keluar dari ruangan, namun menabrak pintu yang terkunci dan merasa malu karena kehilangan sebagian kekuatannya. Kang Seol heran dengan tingkah lakunya, lalu mencoba menenangkannya, namun terkejut karena wanita itu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Yunho pergi menemui ketua klan dan memanggilnya dengan suara keras, namun tidak ada jawaban. Ia pun marah dan mulai menghancurkan patung-patung milik ketua klan, mengancam akan menghancurkan seluruh kuil. Ketua klan pun ketakutan dan akhirnya muncul. Ia menjelaskan bahwa karena kesepakatan yang dibuat dengan si psikopat, ada orang tak bersalah yang meninggal dan sopirnya yang dihukum. Karena itu, Yunho juga dihukum dan kehilangan kekuatannya. Ketua klan memberitahunya bahwa ia harus berbuat baik agar kekuatannya kembali. Yunho terkejut dan memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia pergi menemui Kang Seol dan memintanya untuk mengucapkan sebuah permohonan. Kang Seol heran dan mengira wanita itu gila. Bahkan marah karena gara-gara wanita itu, ia ketinggalan bus dan tidak bisa pulang. Yunho pun memegang tangan Kang Seol, membantunya, dan menggunakan kekuatannya untuk berlari sangat cepat hingga melintasi seluruh kota dan mendahului mobil-mobil, mengantarkan Kang Seol pulang dalam waktu kurang dari 1 menit. Kang Seol sangat kagum dan mengira dirinya sedang bermimpi, lalu yakin bahwa wanita itu memang bukan manusia. Ia memegang tangan wanita itu dan berkata, "Bisa antar aku keliling lagi?" Namun, ia merasa malu karena Kang Seol memegang tangannya dan memintanya untuk mengucapkan satu permohonan lagi. Kang Seol pun berpikir dan teringat pada temannya yang mengalami kecelakaan. Ia berkata bahwa ia ingin polisi menangkap pelaku yang sebenarnya dan menghukumnya. Yunho pun senang dan berkata, "Shubik lo baik, anggap saja sudah kulaksanakan perintahmu tuan." Ia menggunakan kekuatannya dan tiba-tiba muncul di samping si psikopat di dalam mobil. Si psikopat terkejut dan bertanya apa yang diinginkan wanita itu, namun ia melemparkan mantra padanya dan mengendalikan pikirannya, memaksanya untuk mengaku kejahatannya. Ia membawanya ke kantor polisi, dan si psikopat pun mengaku di depan semua orang bahwa dialah yang mengemudi dan menabrak teman Kang Seol. Polisi pun menangkap dan memenjarakannya. Yunho senang karena rencananya berhasil dan kekuatan sihirnya mulai kembali. Ia kemudian menemui Kang Seol dan mengucapkan terima kasih, memberikan sebuah tas sebagai hadiah. Namun, Kang Seol masih terpesona dengan kekuatan wanita itu yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan bertanya tentang jati dirinya. Yunho hanya tertawa dan memberinya kesempatan untuk menebak sendiri. Kang Seol menebak bahwa ia adalah jin atau hantu. Namun wanita itu berkata, "Bukan, aku ini rubah ajaib. Tidak ada yang namanya hantu atau jin." Kang Seol pun akhirnya percaya, karena ia pernah melihat ekor wanita itu di rumah sakit. Yunho memberitahu bahwa Kang Seol akan menjadi pemain sepak bola terkenal dan memberinya kartu namanya agar bisa memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Kang Seol berterima kasih dan terpesona dengan kecantikannya. Sebelum pergi, ia bertanya nama asli wanita itu. Yunho terkejut karena itu pertama kalinya ada yang peduli padanya. Ia pun memberitahu bahwa namanya adalah Yun dan merasa hatinya mulai bergetar pada Kang Seol, lalu pergi meninggalkannya. 3 tahun pun berlalu.
Kita melihat Yunho berada di sebuah pulau di tengah laut dan memutuskan untuk membelinya agar bisa membangun rumah di sana. Namun, ia terkejut karena harganya 10 juta dan merasa kecewa karena tidak punya uang sebanyak itu. Ia pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan manusia kaya agar mendapatkan uang. Pada saat yang sama, kita melihat berita tentang Kang Seol dan mengetahui bahwa masa depan yang dilihat Yunho benar-benar terjadi. Kang Seol kini menjadi pemain sepak bola terkenal, menandatangani kontrak dengan klub besar, dan mendapatkan banyak uang. Yunho pun senang karena Kang Seol sudah menjadi kaya dan memutuskan untuk menemuinya demi membuat kesepakatan. Di sisi lain, kita melihat teman Kang Seol yang kaya. Ia memutuskan pensiun dari sepak bola karena kecelakaan yang dialaminya dan ayahnya kehilangan seluruh hartanya. Sayangnya, ia berubah dari pemuda kaya dan sukses menjadi pemuda miskin tanpa masa depan. Ia pun memutuskan untuk membuang semua piala yang pernah dimenangkannya. Yunho kemudian pergi menjemput Kang Seol di bandara dan melihat bahwa Kang Seol masih menyimpan tas pemberiannya. Ia senang karena Kang Seol masih mengingatnya. Ia pun langsung mendekati Kang Seol dengan percaya diri, namun Kang Seol mengira ia hanya salah satu penggemar dan menandatangani punggungnya sebelum pergi. Yunho pun berkata, "Apa-apaan ini? Sampai segitunya tidak ada rasa hormat. Sampai lupa padaku, Kang Seol?" Setelah itu, Kang Seol berlatih dan mengirim pesan pada temannya, mengajaknya bertemu. Namun, temannya tidak mau membalas karena tidak ingin Kang Seol tahu bahwa ia kini gagal dalam hidup. Ia mematikan ponselnya dan pergi bekerja sebagai kurir. Hidup memang berputar. Malam harinya, Kang Seol pulang ke rumah dan masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba Yunho muncul di hadapannya dan berkata, "Kamu mengejarku hanya untuk minta tanda tangan di punggungmu?" Kang Seol pun berkata, "Kamu segitunya ngefans sama aku? Kamu menguntitku?" Yunho berkata, "Sepertinya kamu lupa," lalu mengingatkannya tentang dirinya dan menggunakan kekuatannya untuk membuat pakaian Kang Seol melayang di udara tanpa disentuh. Kang Seol pun terkejut dan akhirnya tahu bahwa wanita itu adalah rubah ajaib. Mereka pun berbicara dan Yunho memberinya kartu namanya, mengatakan bahwa ia butuh uang dan meminta Kang Seol untuk mengucapkan permohonan dengan imbalan 10 juta. Namun, Kang Seol menolak dan mengatakan bahwa ia tidak punya permohonan karena sudah mewujudkan mimpinya menjadi pemain sepak bola dan tidak menginginkan apa-apa lagi. Yunho pun marah karena permintaannya ditolak. Namun ia berkata bahwa Kang Seol akan membutuhkan bantuannya suatu saat nanti, lalu meninggalkan kartu namanya dan menghilang. Kang Seol merasa takut dengan ucapan wanita itu. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ketika Kang Seol membukanya, ia terkejut karena ternyata temannya yang kini bekerja sebagai kurir datang mengantarkan pesanan ke rumah Kang Seol tanpa tahu bahwa itu rumah temannya. Mereka pun berbicara dan Kang Seol bertanya apa yang terjadi padanya. Temannya mulai menceritakan segalanya, bahwa ia pensiun dari sepak bola karena cedera dan meminta Kang Seol untuk melupakannya dan fokus pada karirnya sendiri karena tidak ingin menjadi beban. Ia pun pergi dan Kang Seol merasa terharu serta bersimpati padanya. Ia terus memikirkan bagaimana cara membantu temannya. Tiba-tiba ia melihat kartu Yunho dan mendapat ide untuk meminta bantuannya mengubah hidup temannya. Keesokan harinya, Kang Seol pergi mengunjungi makam neneknya. Namun ia menemukan temannya di sana dan mengetahui bahwa temannya selalu mengunjungi makam neneknya setiap tahun di hari kematiannya. Kang Seol pun yakin bahwa temannya adalah sahabat sejati. Ia berterima kasih dan memutuskan untuk membantunya. Ia memegang kartu Yunho dan membakarnya. Tiba-tiba Yunho muncul di hadapannya dan berkata, "Shubik Lobek, rubahmu ada di hadapanmu. Mau minta apa?" Kang Seol dan temannya terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka pun berbicara dan meminta Yunho untuk mengubah hidup temannya agar menjadi pemain sepak bola terkenal. Namun, Yunho menolak karena temannya tidak mampu membayar harga permohonan itu. Kang Seol bersedia membayar untuk temannya. Namun Yunho menjelaskan bahwa permohonan harus dibayar oleh orang yang memintanya sendiri. Ia pun bersiap untuk pergi. Namun Kang Seol mencoba memancing emosinya dengan berkata bahwa ia pasti tidak bisa mengabulkan permohonan itu karena sudah lemah. Yunho pun marah dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan itu dengan caranya sendiri.
Kang Syol pun senang dan setuju. Keesokan harinya, Kang Syol naik pesawat untuk kembali ke klubnya. Namun, tiba-tiba terjadi badai hebat dan pesawat terguncang hebat. Permohonan pun mulai terwujud. Kang Syol tidak tahan dan pingsan. Ketika sadar, ia menemukan dirinya di rumah temannya dan terkejut karena hidup mereka telah tertukar. Kini, ia menjadi pemuda miskin dan gagal, sementara temannya menjadi pemain sepak bola terkenal dan sukses. Kang Syol pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi, mengira dirinya sedang bermimpi. Ia bangun untuk memastikan, dan tiba-tiba Yunho muncul di hadapannya sambil tertawa dan memberitahu bahwa ia telah mengabulkan permohonannya. Namun dengan syaratnya sendiri. Kang Syol pun marah dan meminta agar hidupnya dikembalikan. Namun Yunho menolak dan berkata bahwa Kang Syol telah bersikap sombong dan harus dihukum, lalu menghilang dari tempat itu. Sementara itu, temannya terbangun di pesawat dan menemukan sebuah buku yang membahas tentang dirinya. Ia menyadari bahwa hidupnya telah tertukar dengan Kang Syol, dan akhirnya mimpinya menjadi kenyataan sebagai pemain sepak bola terkenal. Ia pun memutuskan untuk menikmati setiap momen dalam hidup barunya. Sementara itu, Kang Syol terus berpikir dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pintu diketuk dan ketika dibuka, teman-teman tim temannya masuk dan mengajaknya untuk berlatih. Kang Syol mencoba memberitahu mereka bahwa ia adalah pemain sepak bola terkenal. Namun mereka mengira Kang Syol mabuk dan tidak sadar, lalu mengejeknya dan membawanya pergi dengan paksa. Mereka pergi bersama ke klub dan ketika sampai mereka masuk ke kantor pelatih untuk meminta maaf. Namun, Kang Syol mengira mereka sedang mengerjainya dan malah bertengkar dengan pelatih. Pelatih pun meninggalkannya dan keluar, sementara Kang Syol memutuskan untuk mencari Yunho agar hidupnya bisa kembali seperti semula. Pada saat yang sama, kita melihat si pengusaha psikopat yang baru saja keluar dari penjara dengan jaminan. Namun, ia melihat seseorang yang misterius menunggunya di luar. Ia teringat masa lalunya, di mana para narapidana sering memukulinya dan mematahkan tulangnya, hingga akhirnya orang misterius itu datang dan memutuskan untuk membelanya. Orang itu meminta para narapidana menjauh darinya, mengancam akan membuat mereka menyesal. Ketika mereka menolak, ia menggunakan kekuatannya dan mengalahkan mereka satu persatu dengan mudah. Tak satu pun dari mereka mampu menyentuhnya, dan si psikopat pun terkejut dengan kekuatannya, menyadari bahwa orang itu bukanlah manusia biasa. Mereka duduk bersama, dan si psikopat ingin tahu siapa sebenarnya orang misterius itu. Saat itulah orang misterius itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyihir, bahkan memberinya sebuah mantra untuk melindunginya dari sang rubah. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama setelah keluar dari penjara demi mengalahkan sang rubah. Kembali ke masa kini, mereka berdua naik mobil bersama dan pergi ke sebuah tempat terbengkalai. Terlihat jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ketika sampai, sang penyihir mulai melakukan ritual aneh dan memanggil roh jahat berbentuk anjing. Ia memerintahkannya untuk mencari Yunho dan mengetahui di mana keberadaannya. Sementara itu, Kang Syol mencoba masuk ke rumahnya, namun terkejut karena kata sandinya telah diganti. Para penjaga melihatnya, menangkapnya, dan memasukkannya ke penjara. Yunho datang menemuinya dan mengejeknya, mengatakan bahwa ini adalah hukuman karena dulu ia juga mengejeknya. Kang Syol meminta maaf dan memohon agar hidupnya dikembalikan seperti semula, namun Yunho menolak. Ia memberitahu bahwa satu-satunya cara agar hal itu terjadi adalah jika temannya sendiri yang rela mengembalikan hidup itu dan mengucapkan keinginannya sendiri. Kang Syol terkejut mendengar hal itu dan bingung harus berbuat apa. Untungnya, pelatihnya datang untuk mengeluarkannya dari kantor polisi dan menawarkan Kang Syol untuk bergabung dengan timnya. Namun, Kang Syol menolak dan berkata bahwa dirinya adalah bintang terkenal, tidak mungkin bermain di klub kecil seperti itu. Ia pun pergi. Setelah itu, Kang Syol menelepon temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Ia meminta temannya untuk berharap agar hidup mereka kembali seperti semula. Temannya terkejut dan berkata akan memikirkannya dulu. Setelah menutup telepon, temannya berbicara dengan ayahnya dan melihat bahwa ayahnya bahagia dengan kehidupan baru mereka. Ia senang, karena akhirnya ayahnya bangga padanya.
Ia pun menelepon Kang Siol dan meminta maaf, lalu memintanya untuk membiarkan ia menikmati hidup barunya selama sebulan. Setelah itu, ia menutup telepon. Kang Siol merasa dikhianati dan sangat kecewa karena tidak sanggup menahan keadaan ini. Ia menangis di dalam bus, membuat orang-orang mengira ia gila. Ketika kembali ke rumah, ia mengambil paspornya dan pergi ke bandara, berniat menemui temannya untuk membujuknya agar mengembalikan hidupnya. Namun, petugas bandara memberitahu bahwa paspornya sudah kedaluarsa sehingga ia tidak bisa bepergian. Tiba-tiba Yunho muncul di depannya sambil tertawa, memberitahu bahwa semua ini adalah pelajaran moral karena Kang Siol dulu bersikap sombong padanya. Kang Siol meminta maaf dan memohon agar hidupnya dikembalikan, bahkan rela merendahkan diri di hadapannya. Yunho senang karena Kang Siol akhirnya belajar sopan santun dan memutuskan untuk memaafkannya. Ia berkata akan mengembalikan hidup Kang Siol ke semula besok, asalkan Kang Siol membayar sejumlah uang besar. Tentu saja Kang Siol setuju karena tidak punya pilihan lain, lalu berterima kasih dan pergi. Saat keluar dari bandara, Kang Siol naik taksi, namun ternyata sopirnya adalah sang penyihir. Penyihir itu melemparkan mantra padanya hingga Kang Siol kehilangan kesadaran dan diculik. Ketika Kang Siol sadar, ia mendapati dirinya terikat di tempat terbengkalai. Si psikopat muncul dengan marah karena Kang Siol telah menghancurkan hidupnya. Ia mencari kartu milik Yunho di pakaian Kang Siol untuk memanggilnya, namun tidak menemukannya. Sang penyihir marah dan bertanya di mana kartu itu. Kang Siol teringat bahwa ia meninggalkan kartu itu di rumah temannya, lalu memutuskan menelepon temannya untuk memintanya mengembalikan kartu itu. Namun, ia segera tahu bahwa sang penyihir ingin menangkap Yunho untuk menghabisinya. Kang Siol pun menolak membantu mereka dan segera menutup telepon. Si psikopat semakin marah dan memutuskan untuk menghabisi Kang Siol. Ia mendekat dan memukul kepala Kang Siol dengan besi. Pada saat yang sama, Yunho merasakan bahwa Kang Siol dalam bahaya. Ia menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan Kang Siol dan pergi ke tempat terbengkalai itu. Ketika sampai, ia menemukan Kang Siol tergeletak di lantai. Tiba-tiba sang penyihir muncul dari belakang sambil tertawa. Yunho menyadari bahwa dialah yang telah melukai Kang Siol dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia mencoba menyerangnya, namun terkejut karena ada penghalang sihir. Ia pun sadar bahwa ini adalah jebakan. Sang penyihir melemparkan mantra yang melumpuhkan gerakannya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatinya. Ia memutuskan untuk menghabisinya dan menusuknya dengan belati sihir berusia 1000 tahun. Si psikopat merasa senang dan mengira mereka telah menang. Namun, siapa sangka, Yunho tidak semudah itu dikalahkan. Tiba-tiba ia menghilang dan muncul di belakang mereka sambil tertawa. Ia memberitahu mereka bahwa ia hanya bermain-main, lalu menggunakan kekuatannya untuk melempar mereka jauh. Ia memperingatkan mereka agar tidak mendekatinya lagi. Jika tidak, ia akan menghabisi mereka. Dengan satu gerakan tangan, ia memindahkan mereka ke jalan raya yang ramai dan hampir saja tertabrak mobil. Namun, sang penyihir menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mobil-mobil itu di detik terakhir. Setelah itu, Yunho merasa bersalah karena Kang Siol terluka gara-gara dirinya. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Kang Siol dan benar-benar menyelamatkan hidupnya. Kang Siol pun sadar dan Yunho sangat senang. Namun, tiba-tiba ia merasa lemas dan jatuh pingsan. Kang Siol terkejut dan membawanya pulang ke rumah, menemaninya hingga ia sadar. Ketika bangun, Kang Siol bertanya apakah ia baik-baik saja. Yunho mencoba menutup jendela dengan kekuatannya, namun tidak berhasil. Ia heran dan mencoba beberapa kali, tetap saja gagal. Ia pun sadar bahwa ia telah kehilangan kekuatannya karena telah menolong manusia tanpa imbalan. Ia marah dan menyalahkan Kang Siol karena menjadi penyebabnya, memberitahu bahwa kini ia telah berubah menjadi manusia. Kang Siol mencoba menenangkannya dan berkata bahwa ia memahami keadaannya, namun bertanya kapan ia bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Yunho marah dan berkata, "Kamu bodoh. Aku sudah bilang aku jadi manusia sama seperti kamu. Aku kehilangan kekuatanku, bahkan untuk membuat secangkir teh pun aku tidak bisa." Kang Siol terkejut dan merasa kecewa.
Namun Yunho meyakinkannya bahwa pasti akan ada jalan keluar. Ia mengajak Kang Seol pergi ke kuil untuk menemui ketua klan. Namun, ketika sampai, ia tidak menemukannya. Ia diberitahu bahwa ketua klan meninggalkan sebuah kotak untuknya melalui pendeta. Ia merasa senang, berharap isinya bisa membantunya, lalu membuka kotak itu. Namun, ia terkejut karena isinya hanya kartu identitas baru atas nama baru agar ia bisa hidup di antara manusia setelah kehilangan kekuatan sihirnya. Yunho marah dan menolak menerima nasibnya. Ketika keluar, ia menyiramkan bensin ke seluruh tempat dan mencoba membakarnya agar ketua klan muncul. Namun, polisi datang dan menangkapnya. Ia dibawa ke kantor polisi dan Kang Seol datang menjenguknya. Kang Seol memberitahu bahwa ia akan keluar besok dengan jaminan dan meyakinkannya bahwa ia akan menunggunya. Yunho senang dan berterima kasih padanya. Keesokan harinya, polisi membebaskannya dan memperingatkan agar tidak membuat masalah lagi. Jika tidak, ia akan dipenjara. Yunho marah dan bertekad untuk membalas dendam pada polisi itu jika ia mendapatkan kembali kekuatannya. Ia keluar dari kantor polisi namun tidak menemukan Kang Seol dan merasa sedih, mengira Kang Seol telah meninggalkannya. Ia duduk sendirian di jalan, kehilangan harapan dan hampir pergi. Namun tiba-tiba Kang Seol datang dan meminta maaf karena terlambat. Ia sangat senang melihat Kang Seol dan berkata bahwa ia lapar. Kang Seol pun membawanya ke restoran dan membelikannya makanan favoritnya. Ia terus merawat Yunho, bahkan menyuapinya, membuatnya merasa bahagia dan tenang hingga tertidur. Kang Seol tidak tega membangunkannya dan hanya memandanginya dengan kagum. Namun, Yunho bermimpi buruk, melihat Kang Seol mencoba membunuhnya dengan belati sihir. Ia terbangun ketakutan dan melihat Kang Seol berdiri di depannya. Ia meminta Kang Seol menjauh, membuat Kang Seol heran dengan sikapnya. Kang Seol mencoba menenangkannya dan berkata bahwa ia hanya bermimpi. Yunho akhirnya percaya dan pergi bersama Kang Seol ke hotel untuk menginap. Namun, ia tetap merasa takut pada Kang Seol. Ketika melihat Kang Seol memegang pisau, ia mengira mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun Kang Seol hanya tertawa dan berkata bahwa ia akan memotong buah untuknya. Mereka pun makan bersama dan Kang Seol melihat kaki Yunho terluka. Ia mengoleskan salep untuk mengobatinya, membuat Yunho terharu dan berterima kasih padanya. Setelah itu ia masuk ke kamar untuk tidur. Malam harinya ia terbangun dan tidak menemukan Kang Seol di sampingnya. Ia heran dan pergi mencarinya, lalu melihat Kang Seol duduk sendirian di luar. Ia duduk di sampingnya dan mengetahui bahwa Kang Seol merasa kesepian dan merindukan kehidupan lamanya. Yunho merasa bersalah karena menjadi penyebabnya dan berjanji akan membantunya kembali ke kehidupannya yang lama. Kang Seol berterima kasih dan melihat Yunho kedinginan, lalu menyelimuti dengan jaketnya. Mereka menghabiskan malam bersama, merasa bahagia, dan semakin dekat satu sama lain. Keesokan harinya, mereka bangun pagi dan memutuskan pergi ke gunung tempat Yunho dulu tinggal, berharap bisa bertemu rubah dari klannya. Mereka benar-benar melakukannya. Namun Yunho merasa lemas karena kini ia sudah menjadi manusia dan kehilangan kekuatan sihirnya. Ia hampir terjatuh dari tebing, namun Kang Seol berhasil menangkapnya tepat waktu dan memeluknya. Kang Seol menatap matanya, membuat Yunho malu dan menjauh. Mereka melanjutkan perjalanan hingga malam tiba, namun tersesat dan kehilangan peta. Mereka merasa putus asa dan kehilangan harapan. Tiba-tiba, seekor rubah muncul di hadapan mereka dan mereka sangat senang melihatnya. Namun, Yunho terkejut karena rubah itu mirip dengan sahabatnya yang telah meninggal, yaitu pengantin wanita yang menikah ribuan tahun lalu dan dikhianati oleh manusia. Ia mencoba berbicara dengannya, namun rubah itu tidak mengenalinya dan pergi dengan sedih. Kang Seol mencoba mengejarnya, namun terjatuh dan kakinya terluka. Rubah itu memutuskan untuk membantunya dengan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan Kang Seol. Kang Seol sangat senang dan berterima kasih padanya. Kang Seol kembali ke Yunho dan mendapati ia duduk sendirian. Ia bertanya apa yang terjadi dan mengetahui bahwa Yunho merindukan sahabatnya karena ia adalah orang terdekatnya. Kang Seol terharu dan mencoba menghiburnya.
ia mengajak Yunho untuk meminta bantuan rubah itu. Mereka pergi ke gua tempat tinggal rubah itu dan meminta agar ia mengabulkan permohonan Kang Siol untuk mengembalikan hidupnya seperti semula. Rubah itu setuju dan mencoba menggunakan kekuatannya, namun gagal dan meminta maaf. Ia memberitahu bahwa ia masih rubah berekor 8 dan harus berlatih lebih keras agar bisa menjadi rubah berekor 9. Yunho marah karena merasa waktunya terbuang sia-sia. Ia meminta rubah itu menjauh karena setiap kali melihatnya ia teringat pada sahabatnya yang telah meninggal. Mereka pun pergi bersama Kang Siol untuk kembali ke kota. Namun, di tengah perjalanan bensin mobil habis dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka berjalan cukup lama di bawah terik matahari, membuat Yunho merasa lelah. Kang Siol merasa kasihan dan mencoba melindunginya dengan tangannya. Untungnya mereka menemukan payung di jalan dan sangat senang, lalu melanjutkan perjalanan dengan bahagia hingga sampai di rumah Kang Siol. Di sana Kang Siol terkejut karena temannya sudah menunggu dan meminta maaf karena telah bersikap egois. Ia berkata siap mengembalikan hidup Kang Siol kapan saja. Namun, Kang Siol menolak dan memberitahu bahwa Yunho telah kehilangan kekuatannya. Temannya pura-pura bersimpati dan meminta Kang Siol menikmati hidup barunya selama seminggu lagi, menawarkan bantuan apapun yang Kang Siol inginkan. Temannya sangat senang dan berterima kasih. Namun, tiba-tiba rubah berekor 8 datang dan membongkar semuanya, memberitahu bahwa ia telah menemukan cara untuk membantu Kang Siol dan mengembalikan hidupnya. Teman Kang Siol terkejut karena selama ini ia berusaha mengembalikan hidupnya namun tidak berhasil. Ia marah karena merasa ditipu dan dibohongi. Kang Siol menjadi gugup dan meminta rubah itu menghapus ingatan temannya. Rubah itu pun menggunakan kekuatannya dan melemparkan mantra padanya, memindahkannya dari tempat itu. Ketika temannya sadar, ia mendapati dirinya di dalam mobil dan tidak tahu mengapa ia ada di sana. Bahkan tidak mengingat apapun yang telah terjadi. Ia pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu, para tokoh utama berbicara dengan rubah untuk mengetahui bagaimana ia bisa membantu mereka. Rubah itu mengusulkan agar Yunho menukar hidup dengannya. Ia berkata bahwa sejak lama ia ingin menjadi manusia, sementara Yunho ingin kembali menjadi rubah. Jika mereka melakukannya, maka permohonan Kang Siol bisa terwujud. Kang Siol menyukai ide itu dan setuju, namun Yunho menolak karena tahu bahwa jika ia melakukannya, ia akan menyesal. Hidup sebagai manusia itu membosankan dan sulit. Untuk meyakinkan rubah itu, ia membawanya ke kantor polisi agar melihat para penjahat di sana. Rubah itu ketakutan karena merasa tidak sanggup hidup di antara mereka. Namun, Kang Siol berkata bahwa tidak semua manusia itu jahat, lalu membawanya ke restoran dan membelikannya makanan favoritnya agar tahu bahwa hidup sebagai manusia juga menyenangkan. Akhirnya, terjadi perdebatan antara Yunho yang ingin tetap menjadi dirinya sendiri dan Kang Siol yang ingin ia kembali menjadi manusia. Mereka berdua bertengkar di depan rubah itu, namun rubah itu menghentikan mereka dan berkata, "Sekarang, masing-masing dari kalian bawa aku ke tempat yang kalian inginkan, lalu aku akan memilih tempat yang ingin aku kunjungi." Mereka pun membawanya ke taman hiburan dan mencoba semua wahana bersama. Mereka bersenang-senang, bercanda, dan tertawa bersama. Setelah itu mereka masuk ke rumah hantu untuk melihat para hantu. Yunho pura-pura berani, namun ketika melihat zombie, ia ketakutan dan berteriak. Di akhir hari, rubah itu membelikan mereka hadiah dan merasa sangat bahagia karena telah mengalami saat-saat paling menyenangkan dalam hidupnya. Kang Siol senang karena rubah itu mulai menyukai kehidupan manusia, namun ia melihat kaki Yunho terluka karena sepatunya. Ia memintanya untuk beristirahat dan menempelkan plester pada lukanya. Yunho senang dengan perhatian Kang Siol dan berterima kasih padanya. Ia pun memutuskan untuk menukar hidup dengan rubah itu agar bisa mendapatkan kembali kekuatan sihirnya dan membantu Kang Siol. Kang Siol sangat senang dan terus mendukungnya hingga mereka kembali ke rumah. Di sana, Kang Siol memutuskan untuk memasakkan makanan favoritnya sendiri untuk Yunho. Ketika ia mencicipinya, ia terkejut karena rasanya enak dan makan dengan lahap. Namun, keesokan harinya ia berdiri di depan cermin dan menyadari bahwa ia menjadi lebih gemuk.
ia marah dan memutuskan untuk segera mengembalikan kekuatan sihirnya. "Aku harus kurus," katanya, lalu mengajak Kang Siol turun ke jalan. Ia memberitahu Kang Siol bahwa ia harus berbuat baik dan membantu banyak orang agar bisa menjadi rubah berekor 9, bukan 8. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dan mengetahui bahwa ada kebakaran di panti asuhan. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan berlari untuk menyelamatkan anak-anak, mempertaruhkan nyawanya dengan masuk ke dalam api. Ia berhasil menyelamatkan semua anak tepat waktu, namun ia terjebak di sebuah ruangan dan api mulai mengepungnya. Ia tidak bisa bernapas dan merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, Kang Siol masuk untuk menyelamatkannya dan melihat langit-langit hampir runtuh menimpanya. Ia memeluk Yunho untuk melindunginya. Yunho merasa pusing dan pingsan. Ketika sadar, ia mendapati dirinya di rumah sakit dan khawatir pada Kang Siol. Ia mencarinya, dan tiba-tiba Kang Siol muncul di depannya. Begitu melihatnya, ia langsung memeluk Kang Siol sambil menangis dan berkata, "Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Kang Siol senang karena Yunho ternyata sangat peduli padanya. Ia meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja dan terus memeluknya agar merasa aman. Setelah itu, mereka keluar dari rumah sakit. Di perjalanan, Yunho terus memandang Kang Siol dengan perasaan aneh. Tiba-tiba, sebuah sepeda hampir menabraknya, namun Kang Siol dengan sigap menyelamatkannya. Yunho terkejut karena jantungnya berdebar untuk Kang Siol. Ia sadar bahwa ia jatuh cinta untuk pertama kalinya pada manusia, merasa malu, dan segera menjauh. Ia juga menyadari bahwa orang-orang menertawakannya karena penampilannya yang berantakan akibat kebakaran. Ia pun memutuskan untuk membeli pakaian baru di sebuah toko besar. Tentu saja Kang Siol yang membayar karena ia laki-laki. Namun, Yunho membeli apa saja yang ia suka tanpa memikirkan Kang Siol, membuat Kang Siol bangkrut. Ketika mereka kembali ke rumah, Yunho merasa senang dan yakin bahwa kekuatannya akan kembali karena telah menyelamatkan anak-anak. Namun, tiba-tiba rubah berekor 8 muncul dan memberitahu bahwa apa yang ia lakukan belum cukup karena Kang Siol yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Yunho terkejut dan merasa kecewa, tidak tahu harus berbuat apa. Kang Siol menyemangatinya bahwa mereka pasti akan menemukan solusi. Keesokan harinya, Kang Siol membawanya ke panti jompo untuk melakukan kegiatan sukarela dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Petugas meminta mereka mencuci pakaian para lansia dan mereka pun melakukannya. Namun, karena Kang Siol ceroboh, ia malah merusak mesin cuci. Ia pun terpaksa mengangkat pakaian dengan tangannya untuk menjemurnya di atas atap. Kang Siol merasa senang melihat perubahan pada Yunho yang kini mulai mirip manusia. Ia pun membantu Yunho. Orang-orang yang melihat mereka berdiri bersama mengira mereka adalah pasangan. Sehingga Yunho merasa malu dan meninggalkan Kang Siol untuk duduk sendirian. Kang Siol heran dengan sikapnya dan bertanya apakah ia pernah mencintai seseorang sebelumnya. Yunho kemudian bercerita tentang sahabatnya yang menikah dengan manusia dan dikhianati. Ia berkata, "Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah seperti dia. Jika aku jatuh cinta pada manusia, aku akan kehilangan kekuatanku dan berubah menjadi manusia." Kang Siol terpengaruh oleh ceritanya karena ia tidak percaya pada manusia. Ia pun memutuskan untuk mengubah pandangan Yunho tentang manusia dan memperbaiki suasana hatinya. Ia menarik tangan Yunho dan mulai menyemprotnya dengan air. Mereka pun bercanda, tertawa, dan menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Namun akibatnya, pakaian yang sudah dicuci kembali basah. Petugas panti jompo memarahi mereka, membuat mereka merasa malu dan meminta maaf. Kang Siol pun terpaksa melepas kaosnya. Saat itu, Yunho melihat otot-otot Kang Siol dan terpesona oleh ketampanannya. Ia terus memandang Kang Siol dengan tatapan penuh cinta, berusaha mengendalikan perasaannya, lalu meminta Kang Siol mengenakan kembali bajunya sebelum ia kehilangan kendali. Namun, ia tersandung, dan alih-alih Kang Siol menangkapnya, Kang Siol justru ikut terjatuh menimpanya. Tiba-tiba, teman-teman Kang Siol dari tim sepak bola datang dan melihat mereka dalam posisi yang salah paham. Mereka pun mengajak Kang Siol dan Yunho makan siang bersama.
dan bertanya tentang hubungan mereka. "Hei, kami masuk dan melihat kalian berdua jatuh bersama. Siapa yang mendorong kalian?" Kang Siol terpaksa berbohong dan berkata, "Ya, dia memang pacarku, karena dia tinggal serumah denganku." Namun, dari mereka Kang Siol mengetahui bahwa neneknya masih hidup, padahal sebelumnya ia mengira neneknya sudah meninggal. Kang Siol pun terkejut dan segera pergi mengunjungi neneknya. Begitu melihat neneknya, Kang Siol langsung memeluknya sambil menangis dan meminta maaf karena telah lama meninggalkannya. Neneknya terharu dan menenangkannya, berkata bahwa ia tidak marah dan masih menyimpan foto-foto mereka bersama yang selalu ia lihat saat merindukan Kang Siol. Ia meminta Kang Siol untuk memaafkan dirinya sendiri. Yunho melihat kehangatan hubungan mereka dan ikut terharu. Namun, tiba-tiba seorang pria tua menyerang Yunho dan berusaha mencekiknya, karena dulu pernah membuat kesepakatan dengannya. Untungnya Kang Siol datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Kang Siol membawa Yunho pulang dan memutuskan untuk memasakkan makanan untuknya agar suasana hatinya membaik. Mereka duduk bersama di atap rumah, makan dan minum bersama. Meski hidup mereka sederhana, Yunho merasa sedang menjalani momen paling bahagia dalam hidupnya dan berterima kasih pada Kang Siol atas perhatiannya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Tiba-tiba, tanpa basa-basi, ia mengajak Kang Siol untuk berpacaran. Tentu saja Kang Siol terkejut dengan ucapan itu, mengira Yunho hanya bercanda. Namun, Yunho menegaskan bahwa ia serius. Ia berkata, "Aku sudah mencoba semua hal dalam kehidupan manusia, tapi masih ada satu hal yang belum kulakukan, yaitu jatuh cinta. Karena itu, aku ingin berpacaran denganmu sampai kekuatanku kembali, dan aku menjadi rubah lagi. Sekarang aku manusia." Kang Siol pun bingung dan meminta waktu untuk berpikir. Ia meninggalkan Yunho dan masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya saat bangun, ia mendapati Yunho tidur di sampingnya dan menatapnya. Kang Siol pun ketakutan dan menjauh, namun Yunho menenangkannya dan berkata, "Anggap saja aku pacarmu untuk sementara waktu. Bersikaplah seperti biasa." Ia lalu mengajak Kang Siol sarapan bersama dan meminta Kang Siol menyuapinya seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Kang Siol pun terpaksa menuruti permintaannya, namun Yunho tidak merasakan apa-apa. Ia lalu berkata, "Coba pegang tanganku, siapa tahu aku bisa merasakan sesuatu." Kali ini, justru Kang Siol yang merasa malu dan menolak, namun Yunho menaruh cabai di makanan Kang Siol dan menjauhkan air minumnya, lalu mengancam, "Pegang tanganku, nanti aku kasih airnya." Kang Siol mengira Yunho sudah gila dan akhirnya menuruti permintaannya. Namun, ia mulai merasakan jantungnya berdebar dan mulai tertarik pada Yunho. Kang Siol terpesona dengan tawa Yunho, namun ia takut benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah itu, Kang Siol mengajak Yunho kembali ke panti jompo untuk membantu para lansia. Namun, mereka terkejut karena pria tua yang kemarin menyerang Yunho telah meninggal dunia. Mereka pun memutuskan untuk menghadiri pemakamannya. Di sana, Yunho memperhatikan bahwa keluarga pria tua itu sangat miskin. Ia heran karena biasanya ia hanya membuat kesepakatan dengan orang kaya. Ia lalu duduk bersama anak pria tua itu untuk mencari tahu penyebabnya. Anak pria tua itu bercerita bahwa ayahnya dulu kaya, namun sayangnya rekan bisnisnya menipunya dan mengambil alih perusahaannya. Yunho pun terkejut dan mulai mengingat semuanya, menyadari bahwa ia pernah membuat kesepakatan dengan rekan bisnis pria kaya itu. Ia merasa bersalah dan memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, ia menemui rekan bisnis pria kaya itu dan berpura-pura masih menjadi rubah dengan kekuatan sihir. Ia mengancam akan membuatnya menyesal jika tidak mengembalikan perusahaan itu. Tentu saja pria itu ketakutan dan setuju. Yunho pun senang karena berhasil dan sebagian kekuatannya kembali. Ia memutuskan untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Kang Siol pun kagum dengan idenya dan memutuskan untuk melakukan hal yang ia sukai. Ia pergi ke klub lamanya dan mengetahui bahwa timnya sedang mengalami kekalahan. Ia meminta pelatih agar mengizinkannya bergabung kembali dan berjanji akan memenangkan pertandingan. Pelatih pun terpaksa setuju karena tidak punya pilihan lain.
Kang Siol pun turun ke lapangan dan begitu memegang bola, ia berhasil mencetak gol dengan mudah. Semua orang terkejut dengan kemampuan dan keahliannya. Teman-teman setimnya pun bersemangat dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga membantunya. Berkat itu, Kang Siol berhasil mencetak 2 gol tambahan. Mereka yang tadinya tertinggal 3 poin kini berhasil menyamakan kedudukan. Pelatih pun terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu terus menyemangati Kang Siol dengan suara lantang, "Itulah hasil didikanku." Namun, tim lawan merasa iri dengan bakat Kang Siol dan sepakat untuk menjatuhkannya. Mereka mulai bermain kasar dan menjatuhkan Kang Siol ke tanah. Yunho pun marah dan terus menyemangati Kang Siol dengan suara keras. Kang Siol pun senang karena Yunho menontonnya, sehingga kepercayaan dirinya kembali. Ia memutuskan untuk memenangkan pertandingan, berlari secepat mungkin, melewati semua lawan, dan berhasil mendapatkan tendangan penalti di detik-detik terakhir. Semua orang menahan napas, dan jika Kang Siol berhasil mencetak gol, mereka akan menang. Kang Siol pun menendang bola ke gawang dan berhasil memenangkan pertandingan. Teman-temannya langsung berlari ke arahnya, mengangkatnya, dan merayakan kemenangan bersama. Kang Siol pun senang karena berhasil membantu timnya dan memutuskan untuk tetap bersama mereka. Ketika keluar, ia melihat Yunho menunggunya. Yunho berkata bahwa ia bangga pada Kang Siol dan mengajaknya pergi berkencan seperti yang telah mereka sepakati. Kang Siol pun setuju. Malam harinya mereka bertemu, dan Kang Siol terkejut karena Yunho mengenakan gaun yang sangat indah. Kang Siol terus memandanginya dengan kagum, namun berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia mengajak Yunho ke tempat tinggi untuk melihat bintang-bintang. Mereka menghabiskan waktu menyenangkan bersama, saling mendekat satu sama lain. Setelah itu mereka duduk di restoran, dan Kang Siol memesan makanan favorit Yunho. Ia terus memperhatikan dan menyuapi Yunho. Setelah selesai makan, mereka berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Ketika sampai di rumah, Kang Siol merasa tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia berkata, "Ada sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan," lalu tiba-tiba menciumnya. Saat itu temannya kembali ke rumah, namun ia menemukan penyihir sedang menunggunya. Penyihir itu melemparkan mantra padanya dan mengembalikan ingatan yang telah dihapus. Temannya mulai mengingat segalanya dan mengetahui bahwa Yunho telah kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia. Penyihir pun terkejut dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan Yunho. Malam harinya, Yunho masuk ke kamarnya dan mencoba tidur. Namun ia teringat apa yang telah Kang Siol lakukan padanya dan merasa malu, tidak sanggup menatap Kang Siol. Ia menunggu Kang Siol keluar rumah, lalu pergi minum. Namun, tiba-tiba Kang Siol kembali dan ia takut ketahuan, sehingga bersembunyi di bawah meja. Kang Siol heran dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Yunho gugup dan berpura-pura berjalan sambil tidur, namun Kang Siol tertawa dan tahu bahwa ia berbohong. Kang Siol mengajaknya berlatih bersama dan tentu saja Yunho setuju agar bisa melupakan kejadian tadi. Ia pergi bersama Kang Siol mengira latihan itu mudah, namun Kang Siol memaksanya melakukan latihan berat agar daya tahannya meningkat. "Biar kamu enggak lemah terus." Setelah selesai, Kang Siol memintanya berlari jauh di hutan. "Biar kamu enggak manja." Yunho berkata, "Sudah, aku tahu aku lemah dan manja. Aku enggak sanggup lagi." Kang Siol merasa kasihan dan memberinya air minum serta memakaikan jaketnya agar Yunho tetap hangat. Yunho pun senang dengan perhatian Kang Siol dan meminta diajari bermain sepak bola. Kang Siol setuju dan membawanya ke lapangan untuk berlatih. Mereka bermain, bercanda, dan menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Setelah selesai, mereka berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Yunho merasa malu, namun juga bahagia, karena perasaan Kang Siol padanya kini tulus. Ia pun memutuskan untuk bekerja agar Kang Siol bangga padanya. Ia melamar pekerjaan paruh waktu, mengira akan menjadi model, karena penampilannya menarik dan tubuhnya ramping. Namun, ia justru dipaksa mengenakan kostum maskot dan berdiri di jalan membagikan brosur. Ia merasa kecewa dan berkata pada dirinya sendiri, "Wah, sekarang aku sudah jatuh, dari rubah jadi maskot tomat." Ia berusaha membagikan brosur, namun tersandung dan terjatuh di jalan. Anak-anak pun mulai mengganggunya hingga wajahnya kotor.
Saat itu Kang Seol pergi ke klub, namun pelatih memintanya berbicara. Kang Seol mengetahui bahwa klub mereka terlilit utang dan harus mencari sponsor. Jika tidak, tim akan bubar. Kang Seol pun terkejut dan sedih karena tidak bisa lagi melakukan hal yang ia sukai. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Namun saat sampai, ia mendapati Yunho menunggunya dan memberinya amplop berisi uang hasil kerjanya untuk membantu Kang Seol. Kang Seol pun terharu dan berterima kasih padanya. Ia memutuskan untuk mengajak Yunho makan malam. Namun tiba-tiba teman-teman timnya datang untuk makan bersama. Kang Seol tidak tega memberitahu mereka bahwa tim akan bubar. Ia pun memasak untuk mereka dan makan bersama. Keluarga mereka pun semakin besar dan bahagia. Yunho mendengar suara di luar dan menyadari ada yang mengawasi mereka. Ketika keluar, ia terkejut karena ternyata itu adalah rubah berekor 8. Ia bertanya apa yang dilakukan rubah itu di sana. Rubah itu gugup dan mengaku bahwa ia menyukai salah satu anggota tim. Yunho pun marah dan berkata, "Manusia itu pengkhianat. Kalau kamu jatuh cinta pada manusia, nasibmu akan seperti sahabatku yang meninggal." Namun, rubah itu tidak percaya, karena selama ini ia mengamati Yunho dan berkata, "Kenapa kamu sendiri jatuh cinta pada Kang Seol dan berpacaran dengannya?" Yunho pun malu dan berusaha mengalihkan pembicaraan, berkata bahwa mereka hanya berpacaran sementara sampai ia kembali menjadi rubah, lalu akan meninggalkan Kang Seol. Tiba-tiba teman-teman Kang Seol memanggilnya dan memberitahu bahwa temannya mengalami kecelakaan saat bertanding dan kondisinya kritis. Kang Seol pun terkejut dan berlari ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Yunho memutuskan ikut bersama Kang Seol, namun ketika sampai, ia mendapati ketua klan sudah menunggunya. Ketua klan marah dan berkata, "Kamu penyebab semua ini. Seharusnya Kang Seol yang mati, tapi kamu menggunakan mantra terlarang dan menukar hidupnya dengan temannya. Karena itu, kamu kehilangan kekuatanmu." Ketua klan memberinya belati sihir dan meminta Yunho agar Kang Seol menusuknya dengan belati itu, sehingga ia bisa kembali menjadi rubah dan mantra yang ia buat akan hilang. Yunho terkejut, namun menolak karena jika itu terjadi, Kang Seol akan mati. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah melakukan itu karena ia mencintai Kang Seol. Ia pun pergi sambil menangis dan menemui Kang Seol. Mereka naik bus pulang ke rumah dan sepanjang perjalanan, Yunho terus menggenggam tangan Kang Seol. Kang Seol merasa Yunho tidak seperti biasanya dan bertanya apa yang terjadi. Namun Yunho tidak mau memberitahunya. Ia tahu bahwa seharusnya Kang Seol yang mati, dan jika ia memberitahu Kang Seol bahwa Kang Seol harus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan temannya, Kang Seol pasti tidak akan ragu sedikit pun. Yunho meminta Kang Seol untuk percaya padanya dan berjanji akan melindunginya. Ia pun tertidur di pundak Kang Seol. Saat itu, temannya sadar di rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Namun dokter memberitahu bahwa ia menderita penyakit jantung serius dan hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup. Ia pun hancur dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia marah karena merasa ini bukan hidupnya, lalu meminta ayahnya untuk merahasiakan penyakit itu agar Kang Seol tidak tahu, karena ia harus mengembalikan hidupnya pada Kang Seol. Keesokan harinya, Kang Seol dan Yunho mengunjunginya di rumah sakit. Temannya berpura-pura baik-baik saja dan tidak mau memberitahu bahwa ia sakit parah. Ia meminta Kang Seol mencari cara agar mereka bisa bertukar hidup kembali. Kang Seol heran karena temannya sangat ingin hidupnya kembali seperti semula dan berjanji akan berusaha. Ia pun meninggalkan temannya untuk beristirahat dan berjalan bersama Yunho. Di jalan, mereka bertemu seorang teman wanita Kang Seol secara kebetulan. Kang Seol mengajaknya makan siang di restoran dan memesan makanan favoritnya. Kang Seol terus memperhatikan dan merawatnya, membuat Yunho cemburu. Ia hampir saja menarik rambut teman wanita Kang Seol. Setelah selesai makan, teman wanita Kang Seol mencoba membayar tagihan. Namun Yunho berkata, "Tidak sopan, aku saja yang bayar." Kang Seol heran karena Yunho punya uang. Namun ia memberitahu bahwa ia mengambil kartu debit temannya dan mereka bisa menggunakannya sepuasnya. Kang Seol pun senang karena itu uangnya sendiri. Namun ia menyadari bahwa Yunho cemburu padanya. Ia meminta maaf dan memeluk Yunho.
lalu meminta maaf. Yunho pun senang dengan sikap lembut Kang Seol dan memutuskan untuk memaafkannya. Ia mengusulkan agar mereka menggunakan kartu debit itu untuk membantu tim Kang Seol. Kang Seol pun setuju dengan ide itu. Keesokan harinya mereka membeli bus besar dan menjemput tim di depan klub, lalu membawa mereka ke lapangan untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan. Segalanya berjalan lancar. Namun, saat itu rubah berekor 8 menemukan kembali sarung tangannya. Namun terkejut karena penyihir sudah menunggunya. Ternyata itu adalah jebakan. Penyihir melemparkan mantra padanya, menangkapnya dan tertawa puas. Jelas sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, Kang Seol dan timnya tiba di stadion tempat pertandingan akan berlangsung. Mereka masuk ke ruang ganti namun merasa gugup dan takut akan kalah. Tiba-tiba pelatih masuk dan memberitahu bahwa ia telah menemukan sponsor baru untuk tim, sehingga gaji mereka naik dan jika menang akan mendapat bonus besar. Semua pun bersemangat dan kepercayaan diri mereka kembali. Mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuan demi menang dan mendapatkan bonus. Mereka turun ke lapangan dengan penuh semangat dan energi, bermain dengan sangat baik, mencetak banyak gol berturut-turut. Namun, tiba-tiba si pengusaha psikopat muncul di tengah penonton dan duduk di samping Yunho. Ia berkata bahwa dialah sponsor yang membeli tim, lalu tertawa karena tahu Yunho telah kehilangan kekuatannya dan kini hanya manusia biasa. Ia berjanji akan membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Yunho padanya. Yunho pun ketakutan, namun Kang Seol melihat mereka dan mengira Yunho dalam bahaya. Ia pun berlari dan memukul si pengusaha psikopat, memperingatkan agar tidak mendekati Yunho lagi. Akibat perbuatannya, wasit memberinya kartu merah dan mengusirnya dari pertandingan. Namun, Kang Seol tidak peduli dan membawa Yunho pergi, memeluknya, dan berjanji akan melindunginya serta tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan waktu saat Yunho masih menjadi manusia dan pergi berlibur ke desa. Mereka menikmati pemandangan alam, bermain, dan menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Kang Seol semakin terpesona dengan kecantikan Yunho dan terus memotretnya agar bisa menyimpan kenangan bersamanya. Namun, Yunho meminta Kang Seol untuk berfoto bersama dan Kang Seol pun setuju. Di akhir hari mereka berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Kang Seol berkata bahwa ia siap meninggalkan kehidupan lamanya dan melakukan apa saja agar bisa bersama Yunho. Yunho terkejut mendengar ucapan Kang Seol dan yakin bahwa Kang Seol benar-benar mencintainya. Namun, ia menolak dan menangis karena tidak ingin Kang Seol dalam bahaya atau menderita karenanya. Kang Seol menghapus air matanya, mendekat dan menciumnya. Mereka pergi ke hotel untuk bermalam, namun hanya ada satu kamar kosong. Yunho merasa malu, namun Kang Seol tertawa dan berkata ia akan tidur di sofa. Ia pun keluar, namun Yunho memintanya tetap tinggal karena ia percaya pada Kang Seol. Kang Seol pun senang dan memeluknya sepanjang malam untuk menenangkannya. Keesokan harinya mereka bangun pagi untuk kembali ke kota, namun bertemu dengan rubah berekor 8. Yunho heran karena rubah itu tampak tidak seperti biasanya dan menyadari bahwa penyihir telah mengendalikannya dengan mantra. Tiba-tiba, rubah itu menghilang dan muncul di hadapan mereka, menggunakan kekuatannya untuk menyerap energi kehidupan Yunho. Kang Seol terkejut dan berusaha menghentikannya, namun rubah itu memukul Kang Seol hingga terlempar. Rubah itu kemudian masuk ke dalam pikiran Yunho untuk menyerap seluruh energi dan ingatannya. Sayangnya, ia berhasil melakukannya dan mulai mencekik Yunho. Yunho tidak sanggup menahan sakitnya dan pingsan. Kang Seol panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ia teringat pada belati sihir dan meletakkannya di tangan Yunho, memintanya untuk menggunakannya. Yunho mengumpulkan seluruh kekuatannya, menusuk rubah itu, dan berhasil mengalahkannya. Setelah sadar, ia membatalkan mantra penyihir dan rubah berekor 8 pun kembali normal. Kang Seol dan Yunho senang karena rencana mereka berhasil dan mengira semuanya sudah aman. Mereka pun pulang untuk beristirahat. Kang Seol memutuskan untuk keluar membeli makanan untuk Yunho. Sementara itu, Yunho mencoba tidur, namun mendengar suara ketukan di pintu dan mengira itu Kang Seol. Ia pun pergi membukanya,
Namun ternyata si pengusaha psikopat yang datang. Ia menjatuhkan Yunho ke lantai, mengancam dengan senjata dan berkata bahwa ia akan membalas dendam karena hidupnya hancur dan ia masuk penjara gara-gara Yunho. Ia bersiap untuk membunuh Yunho. Namun Kang Seol datang tepat waktu dan berdiri di depan Yunho untuk melindunginya. Sayangnya, Kang Seol yang terkena serangan dan mengalami luka parah. Yunho pun menangis dan memeluk Kang Seol yang terluka. Kang Seol bahagia karena Yunho selamat dan sebelum pingsan ia berkata bahwa ia mencintainya. Untungnya ambulans datang dengan cepat dan membawa Kang Seol ke rumah sakit namun kondisinya sangat kritis. Yunho terus menangis karena takut kehilangan Kang Seol. Ketika dokter keluar, ia berkata bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Namun Kang Seol kehilangan banyak darah dan Yunho harus bersiap jika kehilangan Kang Seol. Yunho pun sangat terpukul. Ia masuk ke ruang Kang Seol, menangis dan air matanya mengalir. Ia memohon pada Kang Seol agar tidak meninggalkannya. Tanpamu, aku tidak bisa hidup walau sedetik. Ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya lagi demi menyelamatkan Kang Seol. Ia pergi meninggalkan rumah sakit dan menemui temannya, memberikan belati sihir dan memintanya untuk menusuknya. Dengan begitu, mantra yang ia buat akan hilang dan semuanya kembali seperti semula. Teman Kang Seol terkejut karena itu berarti Yunho akan mati. Namun ia terpaksa menuruti permintaannya. Ia mengambil belati itu dan menusuk Yunho. Mantra pun hilang dan semua orang kembali ke kehidupan lamanya. Kang Seol sadar dan terkejut karena telah menusuk Yunho dengan belati sihir. Ia menyadari bahwa itu adalah mimpi yang sering ia lihat dan kini benar-benar terjadi. Sayangnya Yunho mengalami luka parah dan terjatuh. Kang Seol berusaha menolongnya, namun Yunho berkata, "Sudah terlambat." Ia menangis dan meminta Kang Seol tetap bersamanya di saat-saat terakhir karena ia takut. Ia memeluk Kang Seol dan berkata bahwa ia tidak menyesal telah menyelamatkan hidup Kang Seol, lalu meminta Kang Seol untuk selalu mengingatnya. Kata terakhir yang ia ucapkan adalah, "Aku mencintaimu," sebelum akhirnya menghilang. Kang Seol pun hancur dan terus memanggil nama Yunho sambil menangis, tidak percaya bahwa ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Setahun berlalu, Kang Seol kembali menjadi pemain sepak bola terkenal dan berhasil mewujudkan mimpinya memenangkan kejuaraan bersama timnya. Namun, setelah itu ia kembali ke kotanya. Mungkin kamu bertanya, bagaimana dengan penyakitnya? Bukankah ia seharusnya mati? Kang Seol pergi menemui temannya di restoran tempatnya bekerja. Mereka berbincang dan Kang Seol mengetahui bahwa temannya memutuskan pensiun dari dunia olahraga. Mereka minum bersama, bercanda, dan menghabiskan waktu menyenangkan. Di akhir hari, Kang Seol berpamitan dan pergi. Namun, kemanapun ia pergi, ia selalu teringat pada Yunho dan kenangan indah yang mereka lalui bersama. Ia merasa Yunho masih ada di sekitarnya. Kang Seol pun memutuskan untuk memastikan sendiri. Ia berdiri di atap rumah dan memanggil nama Yunho, meminta agar ia muncul. Namun, tidak ada apa-apa. Kang Seol sadar bahwa ia hanya berhalusinasi. Ia pun hendak turun, namun tersandung dan hampir jatuh dari atap. Ia ketakutan dan merasa inilah akhir hidupnya. Namun, tiba-tiba Yunho muncul, memegang tangannya, dan menyelamatkannya tepat waktu. Ia memarahi Kang Seol karena telah membahayakan dirinya sendiri. Kang Seol terkejut dan langsung memeluk Yunho, yakin bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ia bertanya bagaimana Yunho bisa kembali. Yunho bercerita bahwa ketua klan telah memaafkannya dan memberinya kesempatan kedua. Karena itu, kekuatannya dikembalikan dan ia diminta untuk menggunakannya demi kebaikan. Sejak saat itu, ia selalu mengawasi Kang Seol untuk melindunginya dan bahkan telah menyembuhkan Kang Seol agar selalu sehat. Ia meminta maaf karena harus menghapus ingatan Kang Seol agar Kang Seol bisa melupakannya. Namun Kang Seol menolak dan memohon agar tidak melakukannya karena ia masih hidup dengan kenangan indah bersama Yunho. Ia meminta Yunho untuk tetap bersamanya sampai ia meninggal. Setelah itu Yunho bisa melanjutkan hidupnya karena ia adalah rubah abadi. Kang Seol mendekat dan menciumnya, dan Yunho pun setuju. Keesokan harinya mereka pergi berkencan bersama.
Kang Seol menyadari bahwa Yunho membawa seseorang untuk memotret mereka dan bertanya alasannya. Yunho berkata bahwa ia ingin membuat banyak kenangan indah bersama Kang Seol dan meyakinkan Kang Seol bahwa ia akan menghapus ingatan fotografer itu di akhir hari. Kang Seol tidak ingin membuat Yunho sedih, jadi ia menuruti keinginannya. Mereka pun pergi berlibur. Kang Seol membelikan makanan favorit Yunho dan terus memperhatikannya seperti seorang putri. Mereka berfoto dan menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Setelah itu mereka pulang ke rumah untuk menemui sahabat rubah Yunho. Kang Seol terkejut karena sahabatnya kini juga sudah menjadi rubah berekor 9 dan mengucapkan selamat padanya. Namun, sahabatnya memutuskan untuk pergi agar mereka bisa berdua saja. Yunho bercerita bahwa setelah kekuatannya kembali, ia memutuskan untuk membalas dendam pada penyihir dan membebaskan semua jiwa yang telah disakitinya. Sementara itu, si pengusaha psikopat kehilangan semua uangnya dan kembali masuk penjara. Yunho meyakinkan Kang Seol bahwa kini mereka bisa hidup dengan aman dan damai. Ia menggunakan kekuatannya dan membawa Kang Seol ke sebuah pulau di tengah laut yang hanya ada mereka berdua. Ia mengusulkan agar mereka tinggal di sana bersama, jauh dari masalah. Kang Seol pun setuju dan menggenggam tangan Yunho, berjalan-jalan di pantai dan memutuskan untuk menikahinya. Mereka ingin menjalani hidup bersama, memiliki anak laki-laki dan perempuan, atau bahkan anak-anak rubah, tergantung apa yang diinginkan Yunho. Cerita mereka pun berakhir di sini.